Media Edukasi Scientific Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pewarisan sifat. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita memahami apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan penyusun materi genetik dengan baik. Yang kedua, melalui LKPD, peserta didik dapat melakukan praktek pemodelan persilangan monohibrid dan dihibrid sesuai konsep hukum pewarisan sifat dengan teliti. Yang ketiga, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis peranan materi genetik dalam pewarisan sifat dengan benar. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, penyusun materi genetik, dan yang kedua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Apa saja yang berperan sebagai penyusun materi genetik? Yang pertama yaitu adalah kromosom. Seperti nampak pada gambar. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup itu terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Penyusun materi genetik lainnya adalah DNA dan RNA. Pada tabel, nampak perbandingan DNA dan RNA. Pada gula pentosa DNA itu dalam bentuk deoksiribos dan RNA dalam bentuk ribos. Kemudian basa nitrogen pada DNA, pirimidinnya dalam bentuk sitosin dan timin, sementara pada RNA, pirimidinnya dalam bentuk urasil dan sitosin. Segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu itu dinamakan sebagai gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog ini disebut sebagai alel. Peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup, ada yang tidak nampak dari luar atau disebut genotip, dan ada yang nampak dari luar atau disebut dengan fenotip. Pada gambar, nampak homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif yang merupakan genotip dari makhluk hidup. Hukum pewarisan sifat ini dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel yang juga disebut sebagai Bapak Genetika. Ada tiga hal yang dibahas oleh Gregor Mendel. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan persilangan monohibrid dominan, yang kedua persilangan monohibrid intermediat, dan yang ketiga adalah persilangan dihibrid. Adapun persilangan monohibrid dominan ini terdapat pada hukum Mendel pertama. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Seperti nampak pada gambar, perkawinan antara mawar merah dan mawar putih ini kemudian menghasilkan genotip dalam bentuk dalam perbandingan 1:2:1. Kemudian yang kedua, persilangan monohibrid intermediat. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediat atau sifat dominan yang tidak penuh.
Nah, di sini ketika dikawinkan antara bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih, maka dihasilkan satu sifat intermediat, yaitu bunga berwarna merah muda. Maka perbandingannya adalah 1:2:1. 1 untuk yang dominan, 2 untuk yang intermediat, dan 1 untuk yang resesif. Kemudian yang ketiga, persilangan dihibrid. Ini termasuk dalam pembahasan hukum Mendel yang kedua. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis dengan sifat batang tinggi kemudian bunga ungu dengan tanaman ercis batang pendek dengan bunga putih. Setelah itu, F1 atau keturunan pertama disilangkan kembali dengan sesamanya. Maka diagram persilangannya nampak seperti di bawah ini. Secara genotifnya nantinya akan menghasilkan keturunan 9:3:3:1. Pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Yang pertama, pewarisan sifat pada manusia, dan yang kedua, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, dan yang ketiga, penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan tanaman dan hewan. Pada pewarisan sifat pada manusia, kita bisa melihat bahwa seorang anak biasanya memiliki sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat itu diturunkan dari orang tua kepada anak, seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut, kemudian tipe perlekatan cuping, dan lain-lainnya. Contohnya di sini adalah perkawinan antara orang tua yang berambut keriting dan orang tua yang berambut lurus, itu bisa menghasilkan keturunan yang berambut ikal. Kemudian yang kedua, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga bisa diturunkan kepada manusia karena terpaut kromosom. Jadi di sini ada beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan, contohnya albino, buta warna, dan hemofilia. Contoh kelainan pada albino ini dengan perkawinan pada heterozigot, ya, dua-duanya heterozigot dan menghasilkan kemungkinan melahirkan anak yang albino sebanyak 25% atau 1/4, ya. Kemudian penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan tanaman dan hewan. Pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuliaan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis tanaman yang unggul. Contohnya, misalnya pemuliaan pada hewan dengan cara menghasilkan ayam broiler, dan kemudian pemuliaan pada tumbuhan dengan menghasilkan padi varietas hibrida. Demikian pengantar dari saya untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama mengapa pernikahan dengan kerabat dekat ini tidak dianjurkan dan apa alasannya. Silahkan kirimkan komentar kalian pada WA Group dan kita diskusikan bersama sebelum kita masuk kepada kegiatan inti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.